Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cendika Ganesha dengan NIM 13032100030 dari Prodi Teknologi Informasi Fakultas Informatika jadi kelas IT 4504. Di sini saya akan menjelaskan dan contoh penerapan dari akhlak, tasamuh, dan ukhuwah. Sebelum itu, ada baiknya kita mengetahui dari hal-hal tersebut yang ingin kita jabarkan pada hari ini. Next. Next. Yang pertama ada akhlak. Sebelum untuk selanjutnya, pertama ada akhlak. Akhlak itu hal yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dilakukan dengan sengaja yang muncul dari dorongan jiwa secara spontan. Ilmu akhlak adalah ilmu yang mempelajari dari memberi petunjuk bagaimana berbuat kebaikan dan menghindar dari keburukan. Sesuai dengan tuntutan syariat Islam, akhlak menggunakan dan penentuan baik atau buruk perbuatan manusia dengan tolak ukur ajaran Al-Quran. Dengan demikian, yang sudah dituliskan, ada penentuan baik atau buruknya, dan berikut adalah macam-macam akhlak yang perlu kita ketahui. Next. Dan berikut adalah macam-macam akhlaknya. Pertama itu akhlakul karimah. Akhlakul karimah yang bisa disebut dengan akhlak terpuji, merupakan salah satu golongan macam akhlak yang harus dimiliki setiap umat muslim. Adapun contoh macam akhlak tersebut, diantara sikap rela berkorban, jujur, sopan santun, tawakal, adil, sabar, dan lainnya. Sebagai umat muslim, sudah seharusnya kita selalu menjaga akhlakul karimah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, ada manfaatnya. Yang pertama, dicintai oleh Rasulullah SAW. Yang telah ditulis dalam hadis riwayat Tirmizi, orang yang paling saya cintai adalah yang paling dekat dengan tempat saya kelak di hari kiamat, adalah mereka yang memiliki akhlak mulia. Sementara orang yang paling saya benci dan tempatnya paling jauh dari saya, kelak di hari kiamat adalah mereka yang keras dan rakus, suka menghina dan sombong. Selanjutnya, next, yaitu akhlakul mazmumah atau akhlak tidak terpuji. Yaitu akhlak mazmumah, akhlak tercela merupakan salah satu tindakan buruk yang harus dihindari setiap manusia. Hal ini harus dijauhi karena akhlakul mazmumah dapat mendatangkan mudorot bagi diri sendiri maupun orang lain. Contoh dari macam akhlakul mazmumah yaitu sombong, iri, dengki, takabur, aniaya, gibah, dan lain sebagainya. Sebagai seorang muslim, sudah seharusnya kita menghindari akhlakul mazmumah atau akhlak tercela. Pertama, ada efeknya tentu. Pertama, ada berat timbangan di hari kiamat. Karena kita terlalu banyak dosa yang kita lakukan, karena kita melakukan akhlakul mazmumah, dan juga berbicara kasar, durhaka pada orang tua, berprasangka buruk pada orang lain, suzon, dan lain sebagainya. Next. Lalu setelah kita beranjak ke tasamu. Tasamu adalah sikap akhlak terpuji dalam pergaulan di mana terdapat saling menghargai antar sesama manusia dalam batas-batas yang digariskan oleh agama Islam. Secara etimologis, tasamu adalah menoleransi atau menerima perkara secara ringan, sedangkan menurut terminologis, tasamu diartikan sebagai sikap menerima perbedaan dengan ringan hati, yang bisa kita sebut toleransi antar sesama manusia. Contoh sikap tasamu dalam kehidupan sehari-hari itu ada menghentikan sementara acara atau rapat karena tiba waktu sholat, lalu ada tidak menyalakan klakson motor atau mobil ketika melewati tempat ibadah, dan ketiga ada ikut menjaga keamanan dan ketertiban pada waktu umat agama merayakan hari rayanya, memberi waktu untuk libur bagi karyawan yang sedang berhari raya, menghormati pendapat orang lain terhadap penafsiran dan pemahaman suatu masalah, dan yang terakhir tidak makan di sebarang tempat pada waktu siang hari di bulan puasa. Selanjutnya, nah, kita harus tahu kepada siapa kita harus bertasamu, yaitu kepada umat muslim dan kepada umat non-muslim, dan intinya kepada setiap warga negara Indonesia. Lanjut. Yaitu ada tasamu kepada sama muslim. Toleransi terhadap sama muslim adalah kewajiban yang harus dilakukan sebagai wujud persaudaraan yang diikat oleh tali akidah yang sama, seperti misalnya silaturahmi. Next. Lalu ada tasamu kepada non-muslim.
Toleransi dengan non-muslim ada batasnya, yaitu selama mereka juga menghargai kita, tidak menyerang dan tidak menggusur dari kampung halaman, contohnya menghormati agama lain. Sudah saya sebutkan, yaitu ikut menjaga keamanan dan ketertiban pada waktu umat agama lain merayakan hari rayanya. Next. Dan yang terakhir, last but not least, ada ukhuwah. Apa itu ukhuwah? Ukhuwah itu berasal dari bahasa Arab yang memiliki kata dasar yang berarti saudara. Persaudaraan sendiri artinya adanya perasaan simpati dan empati antar sama manusia. Masing-masing pihak memiliki perasaan yang sama, baik suka maupun duka. Jalinan perasaan yang sama ini akan menimbulkan rasa ingin membantu apabila ada salah satu pihak yang mengalami kesulitan dan rasa ingin berbagi. Apabila salah satu pihak mendapatkan kebahagiaan. Ukhuwah ini ada banyak macamnya. Ada ukhuwah ubudiyah, ukhuwah insaniyah, dan basyariyah. Ada ukhuwah wataniyah wa an-nasab. Terakhir ada ukhuwah diniyah. Yang pertama itu ukhuwah ubudiyah, yaitu persaudaraan sesama makhluk yang tunduk kepada Allah. Yang kedua, ukhuwah insaniyah dan basyariyah, itu persaudaraan karena sama-sama manusia secara keseluruhan. Yang ketiga ada ukhuwah wataniyah wa an-nasab, yaitu persaudaraan dalam keturunan dan kebangsaan sebagaimana firman Allah. Ukhuwah diniyah, yaitu persaudaraan karena ukhuwah yang seagama atau sama muslim. Berikut firman-firman Allah yang sudah Allah turunkan. Yang pertama ukhuwah ubudiyah, dan jadilah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat seperti kamu, tiadalah kami alfakan sesuatu pun dalam Alkitab. Kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Yang kedua ada, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu bangsa-bangsa, dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Sekian dari saya. Terima kasih.